warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sahabat Dima dimanapun Anda berada. Hari ini kita bertemu lagi pada channel Belajar Bersama Dima. Kita akan melanjutkan pembahasan kita masih seputar KDRT. Kali ini kita akan membahas tentang ketidakmampuan membangun komunikasi yang setara dan seimbang sebagai salah satu faktor penyebab terjadinya KDRT. Baik teman-teman, sebelum kita mulai, seperti biasa, silakan menekan like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, serta jangan lupa bagikan video ini seluas-luasnya kepada orang lain, agar semakin banyak orang yang bisa belajar dan mendapatkan manfaatnya. Teman-teman sekalian, pada beberapa video saya yang lalu, saya sudah pernah membahas beberapa faktor penyebab terjadinya KDRT. Di antaranya adalah ketidakmampuan mengelola emosi dengan baik, dan ketidakmampuan untuk beradaptasi dan menerima perbedaan. Kedua hal tersebut akan dapat diatasi dengan upaya membangun komunikasi yang setara dan seimbang antara pasangan yang menikah. Komunikasi adalah suatu proses ketika seorang menciptakan, memberikan, dan menggunakan informasi agar dapat terhubung dengan lingkungan atau orang lain, baik dalam bentuk verbal maupun nonverbal. Secara lebih khusus, dapat diartikan sebagai sebuah proses atau upaya untuk menyampaikan apa yang dirasakan dan difikirkan seseorang kepada orang lain yang dituju, sehingga orang tersebut dapat memahami informasi apa yang ingin disampaikan kepada dirinya. Jadi komunikasi merupakan komponen yang sangat penting dalam membangun sebuah hubungan. Karena tanpa komunikasi yang baik, maka seseorang akan sangat sulit terhubung dengan orang lain. Apalagi dalam sebuah perkawinan, di mana seseorang telah mengikat janji dan berkomitmen untuk menjalani kehidupan bersama hingga akhir hayat mereka. Maka komunikasi adalah kunci utama yang akan sangat menentukan kedua pasangan dapat terhubung dengan baik atau tidak. Namun pada kenyataannya, banyak pasangan yang sudah menikah tidak begitu berhasil membangun komunikasi yang baik, apalagi yang setara dan seimbang dengan pasangannya. Kenapa demikian? Ada sejumlah faktor yang mengakibatkan hal ini terjadi. Yang pertama adalah faktor relasi kuasa yang timpang, sehingga pihak yang berkuasa merasa lebih baik dan pantas dibandingkan pihak lainnya, sehingga cenderung menganggap remeh pasangannya. Hal tersebut akan membuat pasangannya merasa tidak percaya diri, bahkan merasa takut jika ingin menyampaikan hal-hal yang dia rasakan dan dia pikirkan, yang seharusnya dapat didiskusikan dengan pasangannya demi mendapatkan jawaban maupun solusi dari hal tersebut. Yang kedua, adanya karakter yang berbeda antara kedua pasangan. Misalnya yang satu pendiam, sedangkan yang lainnya sangat periang dan terbuka. Hal ini juga menjadi tantangan bagi pasangan tersebut untuk membangun komunikasi yang setara dan seimbang. Kemudian yang ketiga adalah budaya patriarki, yang secara sosial berpendapat bahwa pihak perempuan tidak perlu terlalu banyak bicara ini dan itu, apalagi harus protes ini dan itu. Tinggal ikuti saja keputusan yang dibuat oleh suami, karena suami adalah pemimpin dalam rumah tangga. Jadi tugas perempuan hanyalah mengikuti secara patuh apa yang telah diputuskan suami. Hal ini akan membuat para istri merasa sungkan untuk menyampaikan apa yang dia rasakan dan dia pikirkan tentang suatu hal, apalagi memberikan pendapat dan masukan terhadap suatu keputusan yang akan diambil oleh suaminya. Yang keempat, adanya perasaan tidak nyaman dari salah satu pihak atau dari kedua belah pihak, yang mungkin dikarenakan dari awal pernikahan memang tidak ada rasa saling suka atau saling cinta. Mungkin pernikahan tersebut dipaksakan, misalnya karena keduanya dijodohkan. Hal ini juga akan sangat menghambat komunikasi antara keduanya, karena memang kedua belah pihak kalau sama-sama nggak cinta, atau salah satu pihak memang kurang nyaman berinteraksi dengan yang lainnya, maka kemudian akan timbul sikap yang dingin, cuek, dan malas untuk bicara. Nah teman-teman, keempat faktor tersebutlah yang mengakibatkan komunikasi yang setara dan seimbang sangat sulit terjadi. Hal ini jika berlangsung terus, maka lama-kelamaan dapat mengakibatkan terjadinya KDRT, terutama jenis kekerasan psikologis. Kedua belah pihak atau salah satu pihak akan merasa sangat tertekan karena merasa tidak nyaman dengan pernikahan tersebut. Pernikahan yang seharusnya berisi kehangatan, kenyamanan, perasaan aman dan damai, tapi malah terasa seperti neraka.
Hal ini sering dirasakan oleh pihak istri. Dia menjadi sangat kesulitan jika ingin menyampaikan keinginan dan kebutuhannya kepada sang suami, karena merasa takut dan gelisah kalau suaminya tidak merespon atau tidak peduli. Hal tersebut akan membuatnya sangat tertekan dan direndahkan sebagai seorang istri. Lalu bagaimana caranya agar pasangan yang menikah dapat membangun komunikasi yang setara dan seimbang yang berdampak pada harmonisnya hubungan tersebut dan terhindar dari KDRT? Pada video sebelumnya, saya pernah mengatakan bahwa pernikahan adalah proses belajar yang sangat panjang dan tanpa henti seumur hidup kita. Karena di dunia ini tidak ada orang yang saling cocok dan sempurna, sehingga secara otomatis setelah menikah bisa langsung bahagia. Hal tersebut harus benar-benar disadari oleh kedua belah pihak, sehingga keduanya akan berusaha dan terus belajar tentang karakter masing-masing. Apa saja yang harus dipelajari? Yaitu belajar untuk mengendalikan ego, secara jujur mau mengakui tentang kelebihan dan kekurangan masing-masing pihak, sehingga keduanya bisa belajar untuk berubah dan beradaptasi dengan kebiasaan dan keunikan yang dimiliki pasangannya. Sehingga akhirnya keduanya dapat saling menerima kelebihan dan kekurangan yang mereka miliki dengan tetap mengedepankan sikap saling menghargai dan menghormati. Berikut ini ada beberapa tips atau cara untuk komunikasi yang seimbang dan setara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Anda dan pasangan setuju dan sepakat untuk menikah atas dasar saling suka atau saling cinta satu sama lain, sehingga Anda benar-benar memiliki perasaan untuk saling memiliki. Jangan pernah memaksakan pernikahan jika salah satu pihak memang keberatan atau tidak memiliki perasaan suka. Yang kedua, harus menetapkan visi dan misi serta komitmen yang jelas dan mantap sehingga Anda berdua tahu apa tujuan Anda menikah. Jangan menikah tanpa tujuan jangka panjang yang jelas. Misalnya menikah hanya sekedar ingin menaklukkan pasangan dan memilikinya sesaat. Lalu kalau sudah bosan tinggalkan. Pastikan calon pasangan Anda tidak memiliki visi misi seperti ini. Hal ini dapat Anda nilai dari latar belakang calon pasangan Anda. Apakah dia seorang petualang cinta yang sudah pernah memiliki hubungan dengan banyak perempuan dan mempermainkannya? Jika iya, jangan menikah dengan orang seperti ini, meskipun secara fisik dia sangat keren dan sangat menarik. Yang ketiga, sadarilah sebaik apapun calon pasangan Anda, dia adalah manusia biasa yang pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Dan dia pasti memiliki banyak perbedaan dengan Anda. Oleh karena itu, ketika Anda memiliki masalah dalam pernikahan Anda dikarenakan oleh perbedaan-perbedaan yang ada di antara Anda berdua, jangan cepat menyerah begitu saja dan mengakhiri pernikahan tersebut. Harus sama-sama memiliki semangat untuk memperbaiki dan terus berjuang demi menyelamatkan pernikahan meski seberat apapun masalah yang Anda hadapi. Dalam proses ini, Anda dapat meminta bantuan dari pihak lain dalam mencari jalan keluar yang terbaik. Yang keempat, berangkat dari kesadaran tersebut, seringlah berdiskusi secara terbuka dan buat kesepakatan bahwa dalam perjalanan pernikahan nanti yang akan Anda jalani, Anda berdua akan saling jujur dan terbuka dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing dan berusaha untuk saling belajar memahaminya, memberikan kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik dan menerima setiap hal yang sulit untuk dirubah dengan legowo atau lapang hati. Yang kelima, dari awal bangunlah hubungan yang setara dengan mengedepankan sikap saling menghargai dan saling menghormati. Yang dimaksud setara di sini adalah Anda berdua merupakan manusia yang sama-sama baik, sama-sama berharga, sama-sama penting, dan sama-sama memiliki hak untuk hidup damai dan bahagia. Dengan membangun hubungan yang setara, maka akan lebih mudah untuk mencapai harmoni dan keseimbangan. Memang hal ini tidak mudah ya teman-teman, apalagi jika Anda terlanjur dipengaruhi oleh kultur yang sangat patriarki. Oleh karena itu, Anda harus belajar tentang hal ini. Anda dapat berkonsultasi dengan konsultan perkawinan yang ada di kota Anda, atau bisa belajar secara rutin dan bertahap melalui channel saya ini. Yang keenam, berusahalah menerapkan nilai-nilai berperilaku yang baik yang Anda dapatkan atau Anda pelajari dari pasangan Anda. Anda berdua adalah manusia yang memiliki kelebihan dan kekurangan. Kumpulkan setiap kelebihan atau nilai-nilai perilaku yang baik dari diri Anda berdua, yang kemudian akan menjadi nilai-nilai berperilaku yang baru dan sangat baik dalam pernikahan Anda. Hal ini akan menjadi modal yang besar yang Anda tanamkan di dalam keluarga Anda, termasuk menjadi nilai-nilai yang baik yang akan Anda ajarkan kepada anak-anak Anda nantinya. Yang ketujuh, tetaplah fokus pada tujuan
pernikahan Anda. Singkirkan semua godaan dan potensi yang akan menghancurkan pernikahan Anda, sehingga akhirnya Anda sampai ke garis finish, yaitu langgengnya rumah tangga Anda hingga hari tua, bahkan sampai maut memisahkan Anda berdua. Teman-teman sekalian, demikianlah cara membangun rumah tangga yang harmonis dengan mengedepankan komunikasi yang setara dan seimbang, sehingga Anda dapat melalui biduk rumah tangga Anda dengan selamat, meskipun harus dihantam dan diterjang oleh ombak dan badai, tapi rumah tangga Anda akan tetap tegak berdiri dengan kokoh. Dengan membangun komunikasi yang setara dan seimbang, maka kemungkinan KDRT dapat tercegah. Mari kita terus belajar untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, artinya rumah tangga yang penuh dengan ketenangan dan kedamaian, yang dipenuhi dengan perasaan cinta dan kasih sayang, dan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian teman-teman pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan menambah keberkahan bagi kehidupan kita semua. Jangan lupa saksikan video saya yang berikutnya. Insya Allah Anda akan mendapat pelajaran dan informasi menarik lainnya yang akan dapat menambah pengetahuan dan wawasan kita semua. Bagi Anda yang ingin bertanya atau menanggapi isi materi ini, silakan tuliskan komen Anda di kolom komentar. Sekali lagi, saya di sini bukan orang yang paling ahli dan pintar. Kita sama-sama belajar ya di sini. Oleh karena itu, dengan mengisi kolom komentar, Anda dapat membagikan pengalaman Anda masing-masing, sehingga kita sama-sama bisa belajar lebih banyak lagi melalui pengalaman-pengalaman hidup kita yang berbeda-beda. Sekian dulu dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.